Akan guys, para subscribernya HMB Channel, siapa? Aku Raul. Raul, oke. Raul, asli mana Raul? Aku campuran Campuran ya? Oh, campuran Chinese sama India ya. India. Ganteng gak guys? Ganteng dong tentunya. Oke. Daripada berlama-lama lagi guys, kita akan ngebahas tentang, ya tahu sendiri dong, tentang HMB Channel itu pasti podcast yang frontal pastinya. Jadi ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa sekali dengan sekian berapa hari gitu loh untuk bisa bertemu dengan beliau dan akhirnya bisa duduk di sini guys. Oke, langsung aja. Rul, pertama-tama saya ucapkan terima kasih udah datang ke HMB Channel. Terima kasih banyak ya akhirnya. Juga sama-sama. Thank you bro. Thank you. Apa kabar? Baik, kabar baik-baik aja. Sehat semuanya? Semuanya sehat, walaupun ya begitulah dunia ini ya. Oke, under deal? Under deal? Iya. Masih. Aman ya? Aman. Di posisi yang sama ya? Aman. Masih oke. Iya, di mana sih sekarang? Kok baru kelihatan gitu? Iya, kemarin sempat bolak-balik Sumatera ya, karena keluarga di Sumatera semua. Kalau di sini domisili di Depok sih. Oke. Di Depok. Jadi ya udah bolak-balik Sumatera, balik lagi nih baru ke Depok. Oke. Tapi keluarga semua di sana sehat kan? Keluarga di sana puji Tuhan sehat. Oke, alhamdulillah kalau begitu. Oke, Rul. Tanpa berlama-lama nih, biar pemirsa HMB Channel tahu siapa sosok seorang Rul ini yang ada di depan saya gitu loh. Boleh dong berbagi pengalaman tentang kehidupan kamu mungkin yang selama ini mungkin tabu ya untuk orang gitu loh. Terutama untuk dunia escort. Escort, ya. Dan dari awal umur berapa ngejalanin kehidupan seperti itu? Oke. Sebenarnya gini ya. Smell of the destiny itu udah terasa dari remaja. Remaja. Bau-bau takdir itu udah terasa dari remaja. Waktu remaja tuh dulu kalau gua ke mall tuh, Oke. di WC tuh, Iya. gua diginiin. Gue tuh bingung. Oke. Nah, gue bingung ya kan. Iya. Apa gue digitu? Segitu gue dewasa, gue masih belum ngerti juga. Segitu gue setengah di umur 28-29 Oke. adalah gue ngalamin kesusahan. Lalu gue bertemu dengan temen yang escort juga. Baru gue ngerti. Di situ temen gue bilang, lu tuh spek banget gitu. Oke. Tapi ada satu dilema. I'm a normal person. Oke. Ya. Ya, sorry Rul, boleh dideketin dulu Oke. biar. Ada satu dilema. Gue tuh normal. Oke. Tapi at the time temen gue bilang, lu gila deh, lu kalau jadi lu pasti ini. Karena kesulitan ekonomi ya, kawan-kawan. Iya. Ya, yang memang Itu bukan keturunan. sorry, lebih spesifik lagi umur berapa waktu itu? Umur 31 ya. Enggak, awal mulanya gitu. Awal mula gue digitu-gituin tuh umur 17-18. Oh, masih ranom-ranomnya ya Iya. pasti. Oh, masih badan kenceng semuanya gitu. Terus? Nah, terus ya udah. Finally karena kesulitan ekonomi di umur 31 gue coba. Terus? Awalnya susah. Bulan pertama gue masih meraba. Minggu pertama gue meraba. Minggu kedua gue kaget-kaget. Minggu ketiga gue bingung. Minggu keempat gue jadi setan ya kan. Sekalian meledak-ledak gue sampai bulan selanjutnya gitu. Tapi gue loncat langsung ke luar negeri waktu itu. Oke. Jadi umur 18 tahun itu awal mulanya pintu utama itu dari sahabat. Bisa dikategorikan berarti dia yang menjerumusin itu ya? Gue mau mulai escort job ini bukan dari umur 18. Oke. Umur 31. Oh, 31. Oke. Gue udah dikasih kayak Tuhan tuh ya, cowok kalau ngeliat gue tuh selalu main lidah gitu. Oh, dari umur 18 tahun itu ya? 18. Oke. Jadi 31 tahun baru seperti ini. Gue ngerti, oh ternyata takdirnya begini gitu. Tapi selama 18 tahun itu sampai 31 tahun menjalani kehidupan normal serius. Gue buka PlayStation, gue buka nasi padang, gila nggak lu? Iya. Serius loh. Gue usaha macam-macam, gue pernah jualan ikan hias, gue pernah rental VCD, DVD, macem-macem. Dan tidak ada satu usaha gue pun yang jadi. Gitu. Oh gitu. Jadi 18 tahun sampai 31 tahun dan lu di situ ya pasti lu ganteng. Sosok lu ganteng, pasti banyak yang melet, banyak yang main mata. Itu udah pasti kan. Dan lu nggak
mencoba masuk ke dunia mereka pada kala itu? Nggak ngerti ya, karena memang gue suka yang perempuan. Sama perempuan. Iya, gue nggak ngerti loh. Gitu. Playboy juga waktu itu Oh mungkin. iya. Oke. Iya. Oke. Mm, Lu nggak ngerti tentang kehidupan mereka, Oke. Tante Girang. Di zaman gue itu waktu itu ya, zaman gue muda, Tante Girang tuh nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Yang kelihatan tuh malah homonya ya. Homonya yang kelihatan. Itu di Blok M mereka pakai, yang gue inget ya, mereka pakai emas tuh segede-gede gini bro. Oke, iya. Tapi gue nggak gitu. Ini pada ngapain sih? Gitu Oke. Ya udah nggak sampai umur 31 gue baru tahu. Oh kayak gitu. Tetap balik lagi 31 tahun tadi. Dan umur 18 itu berarti, Tante Girang juga lewat. Enggak, gue nggak pernah ya. Nggak pernah juga. Gue pikir gue akan jadi innocent person ya kan, punya usaha yang akan maju kayak Oke. bapak gue gitu kan. Ya, gue nggak pernah menyangka kan kayak gini. Oke. Selanjutnya. Oke deh. 31 tahun, Rul. Ya kan? Baru di situ ada rasa ingin mencoba menjadi escort. Ya, ada rasa karena kepepet, karena gue udah merasa I'm failed. I'm 31 years old. Gue 31 tahun nggak punya apa-apa, punya biji doang 2. Dan gue harus do something gitu. Ya itu sih. Oke. Lebih spesifiknya gimana itu perjalanannya kenal dengan sahabat tadi itu? Simple. Oke. Ini, gue kan doyan fitness. Ya. Oh iya, badan lo ya. Gue lihat tuh dia tuh kalau di tempat fitness dateng ya kan. Oke. Fitness, taro, gayanya udah kayak presiden. Gue perhatiin sehari, 2 hari, 3 hari. Ini orang kerjanya apa sih? Gitu kan. Akhirnya kita mikir gitu kan. Satu waktu gue tanya, boleh nggak gue main tempat lu? Gitu. Dia ngekos waktu itu di Tebet. Akhirnya gue main lah ke tempat dia. Oh dia lagi ngoprak-ngaprik, lu tahu nggak yang namanya apa itu? Waktu itu web. Oh web, oke. Dia lagi ngoprak-ngaprik PR ya waktu itu ya. Oke. Gue tanya itu apa? Terus dijelasin, gini bro, kerjaan gue ini. Terus if I wanna be like you, what I must do? Gue tanya sama dia, kalau gue mau kayak lu, gue harus buat apa? Ya bro, beli laptop kata dia. Gue beli laptop. Laptop usang ya kan. Tapi ya namanya manusia ya, guys. Saat dia mau ngajarin ke gue tuh, itu ada kayak terhenti, kayak dia takut gue berhasil gitu. Akhirnya dia nggak kontak gue lagi. Gue coba oprak-aprik sendiri gitu. Itu web tadi. Iya, Dan apa yang lu temuin di situ? Gue nggak gaptek amat. Udah kebuka webnya, gue sign up, gue bikin. Di situ baru masuk inbox, baru gue ngerti permintaannya. Oke, gue bisa tangkap. Jadi kayak web itu yang berisi tentang jual beli, under deal, apalah gitu mungkin kali ya. Enggak sih, enggak jual beli sih, cuman ya apa? Ya. Lu pasang badan Web di situ. khusus gitu. Oke, web dewasa lah ya. Oke. Dan itu pintu utama lu. Iya. Oke. Itu. Dan itu marketnya tuh di Indonesia atau kemana-mana? Di mana-mana, dia whole world, seluruh dunia. Oke. Jadi gue gunakanlah itu di Indonesia dulu, ya kan. Di Indonesia dulu percobaan. Secara pemain baru ya kan, tahunnya baru 1. Itu 31 tahun lo ya? 31. Merasa telat nggak sih menurut lo? Telat banget. Dalam hati gue ini kenapa nggak dari dulu? Kalau dari dulu gue tajir ya. Iya mungkin lo udah bisa kayak Crazy Red yang sekarang mungkin ya kan, dengan tampang lo yang seperti ini gitu kan. Dan selanjutnya gimana? Dan setelah itu tahu? Sudah lah, gue percaya semua ada waktunya. Iya. Terus lalu ya udah, dengan modal yang ada, gue lihat aduh, kok di Jakarta gini-gini aja ya. Oke. Gue tanya lah teman-teman gue yang pernah keluar. Gitu. Mereka nggak mau ngasih tahu. Lu ke Singapura ya? Dia bilang, ya dulu. Itu padahal gue tahu dia baru pulang di Singapura, ada yang ngomong. Gitu. Oke. Gue ikut dong, ajarin gue dong. Ntar gampang, lu di sini aja dulu. Kalau udah pintar baru gue bawa. 1 orang, 2 orang, 3 orang, nggak ada yang mau. Gue kesel. Lu tau nggak apa yang gue buat? Apa lo yang lu buat? Gue beli tiket sendiri ke Singapura. Tanpa tujuan. Gue terbang lu ke sana. Tanpa panggilan. Tanpa tujuan. Tanpa friend. Tanpa friend. Jadi apa lo di sana? Ada Tuhan waktu itu kasih gue satu petunjuk. Tiket gue besok. Ya. Sorenya gue fitness. Ternyata ada 1 anak baru pulang dari sono. Dan anak itu keceplosan.
Gue tanya, lu di sana lu tinggal di mana? Dia bilang, gue di Bugis, di Bencoolen. Oke. Itu doang modal gue. Jadi tujuan lu di situ tadi. Ya, Tempat apa itu? kota biasa ya. Kota biasa. Kota biasa, cuman ada satu hostel, penginapan murah. Ternyata di Bencoolen itu. Oke. Yang kita nih jampur tuh orang Indonesia ini makanya di situ. Di situlah ya. Di situ ternyata gitu. Waktu nyampe di Singapura gue udah stres di imigrasi ya kan, ditanya lu tinggal di hotel apa, gue searching deh tuh hotel, nggak tanggung gue tulisnya Inggris Bencoolen ya kan. Iya. Akhirnya gue naik MRT, gue nyampe di Bencoolen. Gue udah lihat ini Bencoolen, gue tanya sama orang di Singapura, orang Singapura sombong-sombong nih, nggak ada yang mau. Dari sekian banyak orang ada satu yang nggak tahu. Where you wanna go in Bencoolen, dia bilang. Gue bilang I don't know, I wanna seek cheap hotel for Indonesian people, gue bilang. Oke. Dan kebetulan at the time dia, oh that way, dia bilang. Dia tahu tuh kumpulan orang-orang jampurut Indonesia tuh di situ. Oh, langsung ditunjuk ke situ dong ya. That way. Ternyata itu tempat gue bilang, depan mata ini ya kan. Oke. Depan mata. Lu tau gak sih, ruko tua. Jadi Ruko tua. Bencoolen itu semuanya udah mewah. Dia doang tua. Dan tulisannya kecil. Hawaii Hostel. Gue masuk jorok minta ampun. Dan waktu itu gue bayar $60 untuk satu hari. Oke. Baru naruh tas, gue beresin semua, baru jongkok gue. Udah pengen pulang. Saking mungkin nggak betah. Nggak betahnya gitu. Oke. Tapi ya udah, gue lawan lah ya. Tapi kenapa nggak ngambil yang lebih bagus? Gak berani gue. Kenapa nggak Gue berani? nggak pernah berani bertaruh untuk yang lebih bagus. Karena mungkin lu pegangan pas-pasan mungkin. Ke satu pegangan pas-pasan, kedua gue selalu ambil untuk yang terburuk gitu. Kalau gue gagal, gue nggak rugi-rugi amat. Oke. Dan Banyak masukan dari teman, ayo dong lu upgrade dong hotel lu, ya kan? Lu di hotel mewah dong, ya nggak kayak gay zaman sekarang ya nggak? Ya hotel bintang 5, kolor Calvin Klein, Iya kan, segitu pamer, ditawar gope-gope juga. iya. Kalau di kolam renang dengan pose makanan yang wah gitu kan ya. Yo, di sini statusnya telegram ya nggak? Di sono obral $40, buat apa gitu? Buat apa? Gue nggak suka kayak gitu. Oke, Rul, selanjutnya. Dan setelah lu masuk ke dunia itu pertama kali lu ketemu dengan customer, ya kan? Orang sana berarti. Ya, Berarti orang Indonesia nggak ada kan? Karena lu langsung ke sana. ya. Oke. Rates lu berapa pada kala itu? Waktu itu gue buka about 100 to 150, 100 ke $150 gitu. Itu sekali. Iya, ya. Sekali gue serve mereka ya. Oke. Ya, Panas guys. waktu itu ya. Oke. Itu out call atau emang di tempat? Itu gue kalau di luar, Oke. itu gue hindari yang namanya gue ke mereka. Why? Itu istilahnya out ya. Gue selalu hoping in mereka yang datang. Oh, datang ke tempat lu lah ya. Ya. Oke. Jadi kalau nggak terpaksa banget, kalau nggak orangnya baik banget dan meyakinkan banget, gue nggak akan keluar karena itu negeri orang. Iya, pastinya Gitu. gitu. Gimana pun gue pergi, Hong Kong, Brunei, Malaysia, Singapura, gue akan bikin yang sama. Gue lebih harap mereka yang datang. Datang ke tempatnya Rul ya. Oke, lu lebih berhati-hati ya kan? Jelas. Emang risikonya apa? Resikonya banyak. Kita bukan warga negara sana. Oke. Jadi apapun yang kita buat salah di sana, kalau mereka lapor, mereka yang dibela. Oke. Tapi kegiatan seperti itu bersembunyi-sembunyi atau orang udah tahu memang tempat-tempat kayak gitu? Rahasia tapi umum sih. Oke. Yang penting lu jangan make it trouble aja. Oke. Sampai udah ke tangan polisi ya udah repot. Oke. Dan setelah lu di sana nih, Rul ya, di sana menjalani atau mendalami kehidupan lu yang seperti itu, gitu. Dan biasanya berapa lama lu harus stay di situ? Aduh, situ baru nyampe 1 hari aja udah kayak 1 bulan ya. Oke. Jadi biasanya tuh gini, ladang emas kita tuh Singapura. Singapura. Kenapa? Which is dia yang terdekat. Oke. Dia yang tiketnya paling murah. Oke. Tapi dia mata uangnya paling besar di Asia. Iya. Nah, orang-orang Indonesia jampurut ini, teman-teman gua, which is teman-teman gua, Iya. dikasih cop 30 hari. Dihabisin 30 hari.
Itu buat poya-poya pasti. Gue berpikir Oke. setiap hari itu gue hanya di kamar, ya guys, gue hanya makan roti tawar. Karena gue kalau mau makan pakai ayam tuh hitungannya udah 9-10 dolar, nggak bisa. Gue pakai duitnya itu masih gue artikan uang Indonesia gitu. Oke. Jadi gue hanya berhak makan roti tawar dan air mentah yang ada dari keran situ. Serius lu? Serius. Saat gue di Singapura itu paling parah. Singapura yang gue paling menderita parah. Setiap hari gue makan roti tawar dan gue minum air mentah. Kalau pertolongan Tuhan datang, gue dapat klien yang mungkin baik. Habis itu gue ditraktir makan, gue balas dendam deh tuh sejadi-jadinya. Baru ada kesempatan lu makan yang enak. Makan enak. Kenapa sampai seperti itu gitu loh? Ya karena Yang di pikiran lu apa? Gak ada, karena di pikiran gue ini gak main-main. Gue fight. Gue gak menikmati. Gue mau cari modal. Gue fight. Tidak ada waktu gue untuk foya-foya. Apalagi sampai 30 hari di situ. Oke. Gitu. Jadi setiap gue pergi, itu gue cuma butuh waktu 7 sampai 11 hari gue udah balik. Gue udah bawa duit tuh. Gitu. Teman-teman yang lain, beginilah di Marina Bay Sands. Ya kan di depan kasino beginilah ya. Pulang nggak bawa apa-apa men. Oke, lu sampai segitunya, makanan aja diporsil, ya kan, sampai minum pun dari tempat kayak gitu. Emang di otak lu itu misinya apa dalam kehidupan lu? Misinya gue harus bener-bener fight. Karena gue 31 tahun, gue nggak punya apa-apa dan gue harus jadi orang. Gitu. Itu sih semangat yang ada dan gue nggak boleh main-main di setiap detik ini gitu. Jadi intinya lu dapat duit lu simpan, lu dapat duit lu simpan. Ya. Seperti itu Iya. kan? Emang tujuan duit ini untuk apa di mata lu? Waktu itu angan-angan gue sih gue akan merubah nasib ya. Nasib. Maksudnya, I do the bad things. Gue bikin yang jelek gitu. Supaya gue dapat modal dan gue akan merintis satu usaha gitu. Oke. Sampai berhasil gue buka gym Hobi, kan. usaha hobi lah ya, Ya mungkin. hobi, waktu itu gue buka gym di Depok. Itu hasil kerja keras gue semua di luar dan jadi tai aja. Gymnya nggak jadi apa-apa, tutup ya kan. Oke. Wih, jadi ya gitu. Tapi baik lagi dong, berarti nggak ada, udah tobat berarti kan, udah tobat sekarang guys. Ya. Oke. Dan selama lu fight di sana untuk mencari uang dan makan lu juga entah berantah gitu kan, dan lu mungkin makan juga yang enak-enak dari tamu lu mungkin ya. Kita pengen tahu seberapa sih penghasilan sekali lu jalan dapat dari sana itu? Nah itu ya. Apalagi makan lu kan begitu. Jadi gini, setahun pertama itu penghasilan gue nggak terlalu besar. Oke. Itu sekitar gue bawa pulang duit itu $1.800. $1.800 itu Waktu itu range Singapura itu 9.100. oke. 1.800, 1.700, kadang 1.200. Jadi teknik gue gini. Januari gue Singapura, Februari gue Malaysia, Maret gue Brunei. Oke. Ya, awal-awalnya April gue ke Hong Kong. Sampai ke Hong Kong. Tapi karena kenyataannya di Hong Kong tiket terlalu jauh, tiket terlalu mahal, PP, kita harus beli PP dari awal. Kalaupun mau rubah, mau pulang cepat mahal. Akhirnya Hong Kong gue skip. Jadi cycle-nya hanya 3, Singapura, Malaysia, Brunei, Singapura, Malaysia, Brunei, Singapura, Malaysia, Brunei, gitu terus. Jadi setiap gue datang itu, kalau Singapura ketemu Singapura 3 bulan sekali ya, bulan ketiga lagi baru Singapura lagi. Oke. Terus 1.700, 1.200, kadang 2.000 kalau lagi hoki. Oke. Setelah 1 tahun lebih gue jalani ini, baru dong ada MB nih, ya. Ada MB, ada sesama temen suka sama gue. Gitu. Si Jampurut ini nginep di Hawaii Hostel juga. Oke. Nginep di hostel yang sama. Dia kasih tahu sama gue, lu nggak tahu ini ya, kata dia. Ini itu waktu itu Craigslist ya. Oke. Craigslist lu nggak tahu ya? Enggak, gue bilang. Coba deh, lu post di sana. Gimana caranya? Diajarin sama dia. Diajarin bro. Ke post foto gue masuk sekali, deng, meledak gue dari pagi sampai malam gue ngeladenin orang. Nah semenjak itu gue bawa pulang tuh ya 2.000, pernah sampai 3.200. Itu 5 hari ya. Nyampe berangkat dari sini subuh,
Nyampe di sana jam 12 siang, nyampe di hostelnya, beres-beres, ke tuh hostel, keluarin peralatan, ya, ngerokok, langsung ngepost, langsung gue nungguin orang. Nggak pakai tidur lagi, malamnya baru gue tidur. Hari kelima, gue rasa udah cukup, gue pulang. Jadi, gue nggak pernah di ban tuh. Paspor gue tuh paling lama seminggu. Nggak pernah gue lama-lama di Singapura tuh nggak pernah. Gue kalau masuk Singapura tuh selalu aman. Gitu. Itu luar biasa ya guys. Ya. Itu sehari yang kayak lagi rame-ramenya itu kuatnya berapa orang? Dulu ya. Dulu Sampai 5-6 orang masih gue hajar loh. Serius loh? Serius. 5 sampai 6 orang. 6 orang? Iya. Itu walaupun gue udah capek ya. Tapi di dalam hati gue, udahlah ini jalan gue harus gimana lagi gitu. Gue mikir dulu guys, 5 sampai 6. Ya, 5 sampai 6 orang. Dalam satu kamar itu? Enggak. Apa ganti-gantian? Iya, maksudnya ganti-gantian kan keluar masuk mereka. Iya. Atau mungkin ada nggak menu yang lain Itu mereka datang? masuk ke hostel itu nyolongin anduk sampai 6 anduk gue simpen. Buat ganti-ganti ya, buat tamu gitu. Iya. Oke. Itu sometimes ada orang masih 2 udah ngantri di depan gitu. Sampai segitunya? Itu otak gue sambil mijit sambil hektik ya. Sambil doing sambil hektik kepala gue gitu. Capek lo kerja gitu lah, capek. Tapi kan menurut lu capek, tapi penghasilannya menurut lu? Penghasilan worth it. Oke. Tapi menurut gue ya, ada pesan moral yang mau gue sampaikan ke manusia, Oke. Siapapun lah dan pemimpin-pemimpin. Oke. Ya. Kasihanin orang yang kayak kita lah ya, yang memang gak sekolah tinggi. Gitu. Kasih kita kesempatan untuk jadi orang. Jangan sampai generasi-generasi yang datang tuh ngalamin yang kayak gue alamin gitu. Karena sebenarnya uangnya nggak ada guna juga kalau nggak ada keterampilan. Gitu. Iya sih. Udah, lu hanya dapat duit, lu nggak bisa ngembangin. Jadi apanya yang mau lu kembangin? Gitu. Itu sih ini di sini nih butuh peranan negara ini nih untuk mendidik generasi yang selanjutnya. Oke, generasi muda yang selanjutnya jangan sampai berkecimpung seperti Rul. Iya. Kasih apa kek? Mungkin di negara sendiri mungkin tentang pekerjaan mungkin dipermudah. Bisa jadikan seperti itu kan? Dan mungkin bisa mempersiapkan harga-harga rumah yang murah untuk mereka nanti ya berkeluarga. Jadi mereka nggak beli rumah kecil aja tuh udah miliar gitu. Itu mau nyari duit di mana? Iya, tapi kan balik lagi ke face. Kalau face lu pelacur ya tetap aja jadi pelacur gitu loh. Ya kan begitu. Tapi kan setidaknya misalnya kalau disiapin pertokoan, dia kan bisa berdagang sambil melacur. Sama aja dong pelacur. Maksudnya baliknya gini loh, ya kan? Intinya sih takdir orang sih gitu loh. Jadi kadang orang juga dikasih pekerjaan, tapi kalau memang susah sih untuk menghilangkan esek-esek ini kan gitu loh. Kalau menghasilkan di situ lebih besar sih ya tetap orang akan milih di situ sih. Ya makanya dulu gue selalu punya mindset ini hanya sementara, ini hanya sementara dan ini hanya sementara gitu. Oke, balik lagi ke garis kehidupannya Rul yang di sana tadi itu di Singapura itu. Hal yang paling berat Rul lakuin di sana itu kenapa dan apa? Yang paling berat ya. Pernah nggak ketemu orang yang psycho? Jadi gini, kalau bicara tentang Singapura, infrastrukturnya aja udah berat. Lu landing aja di situ tuh udah batu semua. Dari situ lu mau naik taksi bisa 300-400 ribu. Akhirnya lu MRT itu aja udah berat, nenteng-nenteng koper sambil jalan jauh gitu kan. Tambah lagi orangnya unik-unik, nggak ada yang mau rugi. Lu $100 lu bisa apa? Apa aja yang lu bisa? Sampai segitu ya? Segitu detail mereka kalau naik. Gue bilang gue bisa ini. Pada kenyataannya, kalau lu nggak bisa dia akan potong tuh fee lu. Sampai segitu ya? Ya, Singapura tuh seperti detail. Iya, until now. Sekarang lebih parah mungkin di zaman selesai. Gitu. Jadi untuk MB yang sekarang, hasta la vista ya, selamat menderita, akan lebih parah itu. Gitu. Oke, ini sedikit tadi kan suka dukanya. Yang senengnya ada nggak ditemuin di sana? Senengnya ada. Apa itu? Jadi gini, orang Singapura itu kebanyakan individual. Akhirnya mereka menghibur diri dengan drugs. Drugs yang kita kenal amfetamin itu, sabu ya. Mereka kalau udah pakai itu sok baik semua.
Padahal nothing. Gue ditawarin baju Oke. dia, gue ditawarin makan enak, Oke. gue dibontotin, gue bawa semua bro bajunya, sumpah, sampai celananya, emang dasar karma ya, koper nggak muat, akhirnya gue tinggal di bandara, gue potongin lagi, kurang ajar nggak ya? Itu apa pengalaman apa? Itu menyenangkan menurut Rul tuh. Lucu sih, Lucu tolong, sih tolong. makanya. Iya. Sebenarnya sih pengalaman menyenangkannya 1-2 lah kalau Singapura, Oke. kebanyakan nggak enaknya. Oke, Rul. Kita juga pengen tahu ya, mungkin banyak yang pengen kita tahu tentang Rul pengalamannya di Singapura ya. Itu tadi di Singapura ya Rul ya. Kalau di Malaysia, Malaysia lebih capek lagi, berarti tiap negara itu ada perbedaan perbedaan karakter. kultur Di orangnya. Singapura, Cinanya yang jahat. Oke. Di Malaysia, Melayunya yang jahat. Brunei, Melayunya yang jahat. Oke. Malaysia enak. Kalau infrastruktur negaranya enak. Rokok murah, makanan murah. Oke. Lu kerjanya capek, nggak ngumpul-ngumpul. Oh, gitu. Rate-nya murah. Dan nawar lagi mungkin. Iya, banyak maunya. Oke. Oke, Rul. Terus kalau di Malaysia sama Singapura perbedaannya apa? Ya, Singapura tuh 5-6 klien satu hari tuh lu udah oke. Duitnya ya. Oh, duitnya. Duitnya. Oke. Compare Malaysia berarti kalau 6 Singapura lu harus 12 orang satu hari kalau di Malaysia. Kalau lu mau pendapatan lu sama, itu lu bayangin betapa hancurnya lu gitu di situ. Gitu. Dan gua rasa nggak semua orang ya bisa kayak gitu ya, nyampe ada klien, 1 jam lagi ada klien, 1 jam lagi ada klien sampai jam 12 malam begitu terus. Gua rasa nggak semua orang sanggup begitu. Oke, itu Rul sanggupi ya. Gua sanggup. demi itu tadi cuan tadi ya. Oke. Boleh tahu dong? Itu ritmenya emang berapa lama, Rul? Apanya ritme? Apanya? Ritme diranjang Durasi ya. Durasinya gitu loh. Biasa lah ya. Biasa apa? 15 menit. Mereka selalu tahunya tuh 1 jam. Oh, itu udah pasti. 1 sampai 1,5 jam. jam. Tapi di dalamnya pinter-pinter dulu lah. Oke. Bisa 15 menit juga. Yang penting cuannya udah selesai gitu kan. Iya. Tapi kan kadang orang ya kayak tamu tadi ya kalau emang mereka Rule bisa memuaskan mereka, nggak usah sampai yang time-nya juga 1 jam juga mereka puas ya udah. Udah gini loh, kadang itu hanya hayalan mereka aja. Sebegitu di real time-nya mereka juga bingung mau ngapain gitu. Oke. Mereka punya hesitate aja, hayalan aja gitu. Segitu di real time-nya mau diapain juga bingung kan gitu ya. Akhirnya sama-sama bingung gitu. Mereka kan tuh begitu gitu. Yang sama gua itu rata-rata sekali kapok. Kenapa itu? Nggak ngerti gua nggak ngerti ya. Ini kaum gay ya. Mumpung gua masuk podcast nih ya. Ya, ini kaum gay. Gua mau ngomong. Iya. Tanya deh, ngomong. Lu pada nyari orang yang keren, yang manly, yang laki, ya. Tapi giliran tuh pada nggak bangun, lu protes. Ya, ya, lu maunya yang wild kayak bencong, sisi, ya kan gitu. Nah kalau yang laki bener ya rata-rata mereka bi atau normal gitu loh, ya kan? Gitu. Oke. Gitu. Nah, ini nih gayanya kudu pada insaf nih teman-teman. Gay Indonesia apa Singapura apa Malaysia apa semuanya seluruh dunia? Sama aja begitu semua. Sama aja ya. Sama aja tujuannya. Sama. Ya? Oke, Rul. Selama menjalani kehidupan seperti itu, kita pengen tahu. Ini lebih dalam lagi. Ya. Lebih konkret, lebih sensitif. Gimana ya? Oke. Di saat lu masuk ke ruangan, apa yang lu lakuin? Lu jadi pejantan tangguhnya. Nah, ini tadi kan lu mojokin orang nih, gue pojokin sekarang lo nih. Gini. Oke, iya. Gini. Yang gue tahu itu gue sukanya masih normal. I still like a women gitu. Oke. Tapi karena gue udah mendedikasikan diri jadi profesional, ya gue action. Gue akan jadi pejantannya. Oke. Gitu. Walaupun gue harus mabuk Viagra tiap hari. Gitu. Asli gue mabuk Viagra tiap hari. Tiap hari. Kerja itu waktu di situ tuh dengan siklus itu taruhan gue nyawa bener. Oh my god. 1 jam sekali gue bisa minum Viagra. 1 jam sekali gue bisa minum Viagra. Ya. Itu benar-benar nyawa taruhannya. Gitu. Dan gue terkontradiksi sama steroid ya yang gue pakai untuk waktu itu supaya otot gue bulat-bulat banget gitu kan gitu. Gue nggak ngerti deh itu organ gue jadi apa, gue pasrah aja ya kan.
Pernah nggak di kondisi over pada kali itu? Enggak, sepuji Tuhan sih enggak. Oke. Cuman kalau mabok Viagra itu ya iya nggak enak banget, sampai ini gue tuh di dalam sakit gitu loh. Oke. Gitu, karena gue nggak ngerti ya, si Viagra itu kan sildenafil sitrat. Oke. Gue nggak ngerti deh tuh kalau kebanyakan dipakai. Cuman yang jelas waktu itu gue pikir dalam hati, udahlah gue bisa gitu. Tapi seandainya nggak ada Viagra, masih bisa maju. Enggak. Walaupun ditopang pakai apa gitu, Enggak. tetap nggak juga. Enggak. Walaupun ketemu dengan tipe lu mungkin. Enggak, tapi sometimes Tuhan tuh emang baik ya. Oke. Gue udah takut nih, ya kan. Klien yang kesekian, duitnya gue mau, tapi gimana kalau gue nggak, tapi gimana kalau gue nggak bisa, gimana kalau gue nggak bisa lagi gitu. Oke. Tapi ternyata Tuhan baik. Kadang ada yang mau ngobrol doang, kadang Dan ada yang mau menghasilkan. speaking doang, ya. Kadang ada yang akhirnya minta nemenin makan gitu. Ya itulah, Tuhan maha tahu emang. Oke. Lu emang menjalani kehidupan itu apa ya gue bilang ya, kayak terpaksa ya Rul ya. Terpaksa ya. Can you imagine how suffer I am? Lu bisa bayangin nggak betapa menderita gue gitu. Tapi ya karena looks gue dapet banget di situ, ya gue ngerti gitu. Ini lakon yang Tuhan kasih buat gue gitu. Gue bisa, ya gue akan dapat sesuatu. Gue nggak bisa, ya udah nggak jadi apa-apa gitu. Ya udah. Gue dengan hayalan gue tuh nggak pernah kesampaian. Jadi gue ngejalanin ya yang nggak pernah gue mau sebenarnya gitu. Dan saat itu lu menyesal nggak menjalani kehidupan dulu seperti itu? Enggak ya, karena enggak sih, gue rasa gue udah buat yang terbaik. Gue udah coba beberapa usaha. Udahlah, gue udah coba yang terbaik. Gue nggak pernah main judi, gue nggak pernah main perempuan, gue nggak pernah macam-macam gitu. All I've got, I give to my family. Gue kasih semua ke keluarga, jadi ya gue gak nyesel gitu. Oke. Dan selanjutnya, dikala lu menjalani kehidupan seperti itu, tadi kan man, woman, Oman ada, tapi kebanyakan mereka pasutri ya gitu. Oh, ada juga seperti itu? Oh iya, nggak mungkin. Wah, seru nih. Nggak ada wanita gila berani sendiri manggil lu gitu. Itu dari 1001, pernah sekali doang, satu doang kejadian itu. ngomong-ngomong pengalamannya apa? Itu di Indonesia malah. Oh, di Indonesia. Indonesia malah. Nggak tahu deh, mungkin dia break up sama pacarnya atau bagaimana ya. Pak Sutri, Pasutri kebanyakan. itu ngapain Rul? Iya, Lu camuk suaminya atau istrinya nih? kalau yang normal ya biasanya mereka nih punya. Ini tentang seks ya, tentang seks Iya, aja ya, nih. ini Oke. tentang seks ya. Oke. Biasanya mereka punya gender itu swinger, Berbagi. swing, tuker. Iya. Jadi si cowok tuh akan merasa fire banget kalau ngelihat wife-nya sama orang gitu. Contohnya sama lu lah. misalkan. Nonton, Dia nonton. Iya nonton. Nonton lu? Nonton. Nonton doang atau lu Dijogrokin di depan lu gitu. Lu pernah dipaksa seperti itu? Iya, bukan pernah lagi ya. Memang selalu jawabnya kayak gitu, dijogrokin, diliatin. Dibersihin gitu? Itu tuh nggak ada nikmat-nikmatnya sama sekali itu. Tapi itu cewek loh. Nggak peduli. Cantik mungkin. Terserah, lu dijogrokin. Hah? Ya itu mabok Viagra juga, mau gimana lagi. Di otak gue yang penting lu bayar. Dibayar. Iya, di otak gue hanya itu gitu. Oke. Dan itu lu pasti itu pernah melakukan kayak gitu ya? Berarti Iya, luar biasa. iya. Dijogrokin gitu di depan gitu. Jokrokin itu kayak gimana sih? Gue lebih biar mungkin orang lebih paham. Ya, di sini gue, di sini satu lagi, terus dia di sini gitu. Itu ngapain? Videoin apa ngeliatin? Ngeliatin gitu. Gue gak ngerti deh itu nikmatnya di mana, gue gak ngerti. Jadi gue tahu ya manusia tuh aneh-aneh bro. Manusia aneh-aneh, bener. Wow. Gitu. Ada lagi nggak yang lebih aneh lagi selain itu dijokrokin tadi bahasa lu? Kalau untuk Pak Sutri enggak, tapi kalau untuk yang di Singapura itu ada yang gak pernah aneh banget. Ini balik ke yang kejadian Singapura ya. Oke. Gue pernah dapat job, itu dia kasih gue $300. 3 juta itu waktu itu. Oke. Hampir 3 juta. Hanya untuk nemenin dia 2 jam keliling kota Singapura. Cuma nemenin gitu doang. Iya. No sex, No. shopping pasti.
Tidak. Makan. Tidak. Ngobrol doang seharian. Brengseknya dia, Oke. kita udah janjian di halte, ketemu, ya. Dia kasih gue 1 poin lagi. Apa itu? Gue mau lu cipok seperti pacar lu yang udah lama gak datang dan lu kangen banget di setiap pemberhentian simpang, dia bilang. Selama 2 jam. Itu umum loh. Umum, di depan orang dan lu harus mesra gitu, dia bilang. Singapura. Rame. Iya. Dan ini banci dandan, bro. Mukanya laki banget lah gitu. Udah banci dandan terus muka laki. Banget. Compang camping lah dandannya gitu. Oke. Dan lu lakukan. Karena gue baru nyampe, belum ada kerja. Oke. Dan waktu itu masih baru, gue lakukan. Dalam hati gue, ya udahlah, mau apa lagi gitu. Gitu. Oke, ini ya, masalah ya, tadi gue nangkap ya Rul, banci, pasutri, gay. Lu mengambil semuanya. Mau dia seperti apa wujudnya? Gue rasa kalau ada orang planet Mars juga. Jadi semuanya lu ambil. Did I have a choice? Iya sih. No. Kesatu, I'm not a gay. Ya. Gue nggak punya tuh hesitate kayak apa? Apa itu? Apa itu? Megang tas K. Oke, iya. Pakai baju LV gitu. Oke. Gue nggak pernah punya keinginan untuk kayak gitu. Jadi ya bagi gue itu kerja. Selama itu mungkin gue ambil. Gitu. Even lu mungkin bisa beli ya. Tadi yang lu bilang. Iya. Dulu pastinya. Ya. Gitu. Oke. Ada teman gue dari Indonesia baru landing waktu itu, gue di situ. Dia bilang, dia teks gue pinjam uang taksi dong. Gue maki-maki malah. Gue bilang, lu gila ya. Gue bilang, kita di negara orang nih mau cari duit. Lu pakai taksi, naik MRT lu. Gue bilang, sono. Gak gue kasih. Bener. Jadi ya gue sampai separah itu memang. Gitu. Oke, balik lagi ke awal ya. Masih kurang gue dapetin informasi. Lu di sana itu tadi yang hotel yang membuat lu tadi nggak betah atau apa itu yang makanya itu lu kayak asrama beberapa orang. Dormitory, bukan. Kita, ya. Kamarnya sekecil ini persis. Oke. Ya, kalau yang dormitory itu $20. Gue ambil yang $60. Walaupun pada waktu itu gue sanggup untuk sewa hotel yang lebih baik karena sudah berkali-kali ke sana, tapi gue nggak mau. Gue tetap mau di situ. Gue tetap mau ngerasain deritanya karena gue nyari duit. Gitu. Oke. Gue bukan mau have fun di situ. Gitu. Even gue nggak pernah foto di Merlion gini, sekalipun nggak pernah ada foto gue. Padahal gue masuk Singapura tuh udah puluhan kali. Gitu. Oke. Dan di tempat itu ya toilet di dalam lah ya. Toilet di dalam. Semuanya di ini di dalam. fasilitas tapi nggak ada mungkin AC atau apa. Nggak ada. Dan ya kumuh lah, ruko tua gitu. Dan lu sendirian di situ? Iya. Atau mungkin punya geng satu perjuangan? Pernah nggak sih? Setahun setengah pertama sendirian. Sendirian. Ada geng-geng, lu tahu dong, banci, ya nggak? Sempat ada juga geng. Ada, sempat ada geng gitu. Tapi ya gue nggak mau masuk dalam circle itu gitu. Gue sendiri aja. Tapi di tahun kedua Tuhan kirim ada yang baik sama gue. Setiap gue datang dia nemenin gitu. Ya syukurlah gitu. Di tahun ketiga gue yang udah nggak laku. Udah keseringan ke situ. Ya udah gue jadi berhenti. Waktu itu ya. Oke. Dan lu udah merasa nggak laku? Sebenarnya enggak juga sih. Oke. Pada saat gue nggak datang mereka nanya. Cuman manusia lari ada capeknya. Iya sih pasti. Di tahun ketiga tuh gue udah merasa, this is enough, cukup gitu. Gue kalau ngelihat pesawat, gue ngelihat bandara aja udah mau muntah. Gitu. Jadi udah cukup, gue nggak mau kemana-mana dulu. Gitu. Oke. Oke, ini Arul. Masih gue korek lagi. Ya. Lu tinggal di situ sendirian, jauh dari orang tua pasti. Pernah nggak sih pengalaman lu mungkin untuk orang-orang mungkin nanti pengen terjun di sana itu yang paling membahayakan tuh apa? Yang paling membahayakan lu jangan godain orang di jalan nih. Sorry Rul ini. Ya, lu jangan godain orang di jalan. Oke. Lu jangan sok kenal deh seperti di Indonesia gitu. Lu jangan kedipin orang di sana tuh udah assault. Dia bisa laporin polisi gitu. Oke. Gitu. Dan lu gampang banget dicari karena paspor lu tuh
selalu check in dimanapun lu ada, hotel pasti minta paspor lu. Oke. Dan itu langsung terdata itu. Selama menjalani kehidupan seperti ini, Rul, yaitu tadi ya, es mambo. Ya, es mambo. Lu pernah nggak sih pacaran gitu loh? Banyak. Cari yang bos atau yang sukses gitu? Banyak yang mau, tapi gue lihat orang-orang begini ini punya kelainan ya. Oke. Sometimes mereka mau gebu-gebu, sometimes mereka ngilang. Nah, giliran mereka ngilangnya ini yang gak enak. Jadi gue gak mau gitu. Jadi akhirnya kalau ada yang mau ngomong mau relation gitu, gue gak mau. Gue langsung menghindari topik gitu. Jadi intinya lu lebih suka yang berpetualang tadi. Gue lebih suka you paid me aja, lu bayar gue aja. Udah that's it, sampai di situ. Selesai. Tapi pasti banyak yang mau sama Rul kan? Dulu ya iya. Alasannya itu tadi, nggak mau terikat mungkin. Gue gak mau terikat karena gitu deh, susah lah ya. Even lu dikasih sesuatu yang kemewahan mungkin? Apa impossible mungkin? Belum pernah ada sih yang setolol itu. Menurut lu itu tolol ya? Tolol itu. Gue mulai ini dari 2015 something. Gue belum pernah nemuin yang tolol gitu mau ngasih gue Harrier atau apa gitu. Oke. Ini seru nih. Perjalanan lu sebagai es mambo. Oke. Hal yang termewah yang pernah lu rasain, lu nikmatin. Nggak mungkin uang lu simpenin celengan atau dimanapun itu. Pasti kan ada pengen lu sesuatu hal yang termewah deh yang lu dapat dari kehidupan. Nggak ada. Tetap menjadi uang. Semua gue simpen dalam bentuk uang. Dan kemewahan gue ya gue mewahin anak gue ya, itu aja. Oke. Itu kebahagiaan gue gitu. Anak. Lu married? Iya, gue married. Wow. Iya, gue married. Udah married? Iya. Selamat ya. Amin. Punya anak berapa berarti? 2. Ada 2. Ada 2. Wow. Oke. Ya kita nggak usah ngebahas keluarga, yang penting Skip ya. Iya, lu punya istri dan punya anak. Luar biasa. Oke. Lu bisek. Bisa dikategorikan seperti itu nggak sih sekarang ini? Kayaknya iya ya. Oh, kayaknya udah. Kayaknya iya. Lu percaya nggak sih orang yang tadinya straight tidak mengerti tentang kehidupan gay? Ini sedikit mematahkan untuk orang di sana ya. Menurut lu, Rul, orang yang tadi tidak mengetahui tentang kehidupan gay dan lu masuk ke sana, lu percaya nggak? Lu akan masuk ke virus itu? Enggak. Tapi barusan lu bilang lu sudah ada. Mungkin memang udah dari lahir ya. Oh, lu juga udah dari kecil udah. Gini. Mungkin gue emang gue nggak ngerti bagaimana. Yang jelas kalau dia baik, itu gue bisa bener nyantol gitu. Sama cowok? Ya. Tapi ya tetep ya. Tektoknya normal ya, dia baik gitu. Oke. Ngerti nggak? Gue juga jadi seneng gitu. Tapi kalau lu bukan gay, terus lu be an escort, and then you become a gay, enggak, itu enggak, gue nggak rasain. Teman-teman escort gue tuh banyak banget yang flirting sama gue nggak pernah tertarik. Gitu. Jadi balik lagi ke diri lu. Diri kita sih. I'm not gay, bisa dikatakan seperti itu sekarang? Sampai detik ini. Iya. Iya. Serius? Iya. Walaupun lu udah berjibun di luar sana, lu udah cobain lobang matahari orang mungkin? Ya itu mereka yang nilai ya. Tapi ngomong-ngomong ya, kita seru-seruan ya Rul ya. Lobang matahari nih Rul. Pernah nggak sih lu menemukan hal-hal aneh di saat lu kan punya tetangga seru-seruan. Ini seru dan jijik. Kenapa Rul? Kenapa? Ya gue selalu waspada ya karena ada satu gue mengedukasi diri gue sendiri. Iya, oke. Jadi ada virus yang namanya HPV, Human Papilloma Viruses. Itu kalau kita bilang itu bahasa awamnya jengger ayam. Oke. Itu kebanyakan mereka punya Di itu tadi. matahari. Di matahari tadi. Ya, jadi gue kalau lagi mulai sesi gitu kan, Lu jilat. gue gila lo. Gue teken gitu pakai tangan, gue lihat tuh gue keker.
Jengger ayam, gue foto. Nggak jadi. Bukan nggak jadi. Gue fotoin, gue kasih lihat sama Denny, lu punya penyakit. Gue bilang. Hah? So I will not touching you, gue bilang. Jadi gue gak akan nyentuh lu. Lu gak percayain penyakit, gue googling. Yang ada dia pusing. Sampai segitunya lu. Lu fotoin. Gue fotoin. Biar dia ngerti, ya kan. Jadi gay itu gak hanya sekedar jadi gay aja, lu sekolah dulu, ya kan. Penyakitnya apa aja, bahayanya apa aja, gitu. Sampai segitunya lu fotoin orang. Gue fotoin. Lu permisi nggak tuh apa diem-diem? Enggak, gue diem aja, Tiba-tiba lu kecrek gitu, terus nih lu. Nah, gue ngekek, gue foto langsung. Gue bilang, nih ya, gue gak bakal nyentuh lu ya, lu punya ini, gue bilang gitu. Berarti uang hilang? Enggak dong, gue udah gue ambil. Kan bukan salah gue, Iya sih. itu salah dia. Jangan bilang itu trik. Enggak, itu dia nggak pernah memeriksakan kesehatan, dan gue juga harus menjaga kesehatan gue. Iya sih. Iya dong. Oke. Itu yang paling aneh sih gue pernah dengar. Itu banyak banget. Atau mungkin lu setiap ketemu orang lu foto-fotoin? Enggak. Cuman gue cek, iya. Kalau mulus ya enggak. Oke, gini, mungkin lu kalau lihat orang ya kayak, oh ini tidak mencurigakan, ya udah deh nggak usah di scan. Enggak, semua pasti gue scan. Lu scan semua? Semua pasti gue scan. Pasti gue scan. Di saat lu mau melakukan itu tadi? Iya. Gue scan karena gue nggak mau. Kondom? Bukan. Gue harus. Pasti. Pasti. Itu prioritas. Gue nggak mau aja gitu. Gue mau nyari duit lo, gue bukan mau nyari penyakit. Oke. Nyari duit? Ya. Kebalikannya. Lu pernah nggak ditawarin orang untuk gue bayar lu segini, tapi lu memuaskan gua, bukan memuaskan dalam hal lu jadi pejantan, tapi lu harus menservis dia untuk menjadi ya seperti tadi betina gitu tadi. Pernah banget. Pernah, tapi rata-rata gue tolak ya. Gue tolak. Serius? Serius gue tolak. Dalam hati gue, siapa lu? Gila kali lu ya. Oke. Jadi karena lu mau mempertahankan yang di depan aja. Bukan. Kita tuh nggak mungkin bisa drama. Gue nggak bisa drama gitu. Nggak mungkin lu drama gitu. Nggak mungkin. Jadi gue mendingan yang simpel-simpel aja. Oke. Karakter yang gue suka tuh yang baik-baik aja. Seperti itu. Gitu. Yang simpel. Walaupun uangnya nggak terlalu besar ya nggak apa-apa gitu. Tapi yang jelas lu nggak bikin ribet hidup gue gitu. Oke. Jadi dari semua itu tadi, dari pengalaman hidup lu tadi menjadi es mambo sampai saat ini lu I'm not gay. I think yes. Oke. Jadi I think I'm a B ya. B. B guys. Seandainya ada cowok di depan lo, karakter seperti apa yang lo mau? Nggak peduli gue. Kalau dia nggak ngasih duit nggak boleh. Oh, balik lagi duit guys. Iya. Cewek deh. Cewek. Cewek gimana? Duit juga? Dia buka gue pakai. Udah gitu. Oh, berarti kalau cowok lebih kuat duit. Kalau cewek ya perlu ini deh, puas nafsu lu ya. Tapi gue sukanya real ya. Gue nggak mau. Ini banyak banget nih di IG gue yang kirim foto Meki nih. Ya kan, rekaman-rekaman Meki apa segala macam. Serius lu? Ya gue nggak bisa on cam gitu, nggak bisa gue. Oke. Gini Rul, lu kan udah di fase udah jenuh untuk saat ini ya, udah. Umur berapa? Tadi kan start kan 31 ya. Umur lu berapa sih? Sorry gue nggak tahu umur lu berapa sih. Gue sekarang 38 aja. Serius lu? Iya. Iban lu di mana-mana lo. 38 bro. 38. 31 tahun. Lu berhenti? 7 tahun. 7 tahun. Gue berhenti tahun lalu, 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun. Itu udah jenuh banget dengan Viagra, dengan semuanya. Jenuh ya. Perjalanannya panjang gitu. Tapi yang nggak kaya juga sampai sekarang, gimana dong? Lu salahkan apa itu? Kira-kira kenapa nggak bisa kaya? Nggak ngerti gue. Ini gue lagi ini gue lagi mencoba bikin lu kaya. Nanti kalau udah kaya bagi gue duit ya. Oke. Oke guys, kayaknya seperti itu aja pengalaman dari Rul ya. Kita korek ya. Terima kasih banyak udah berbagi di sini ya, Rul. Ada nggak sih pesan-pesan untuk ya kayak tadi ya, mungkin lebih spesifik untuk di luaran sana mungkin lu harus ke sana atau nggak usah deh karena harus seperti ini. Moto atau apa pesan? Ada sih, gue cuma mau pesen aja sama anak-anak zaman sekarang, jadi orang yang benar-benar aja lah ya gitu. Oke. Gak usah kebanyakan gaya, begitu aja. Oke deh. Itu sama kalau nawar yang bener aja gitu. Oke Rul,
Itu aja ya. Saya juga nggak bisa membungkus semuanya kata-kata dari Rul ya. Jadi buat para subscribernya HMB Channel aja yang bisa diambil hikmahnya dari sosok Rul itu, ya kita bisa nilai sendiri ya guys. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak udah menonton di HMB Channel tentang podcast kita. Kali ini narasumber kita adalah sosok yang sangat luar biasa sekali, yaitu sosok yang berpengalaman di bidang es mambo ya. Tapi sekarang ini sudah alhamdulillah ya, sudah melupakan semuanya karena sudah jenuh dengan obat-obatan yang membuat dia wow. Sekali lagi saya Heri ucapkan terima kasih, dan narasumber kita Rul. Raul, thank you. Terima kasih, dan saya ucapkan lagi terima kasih. Terima Rul, kasih. udah hadir di HMB Channel. Untuk keluarganya Rul, sehat-sehat selalu, dan Thank lu you. juga semoga sukses terus di Amin. manapun kamu berada ya. Amin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih udah hadir di HMB Channel. Saya Heri. Raul. Sampai ketemu lagi di HMB Channel berikutnya.